Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, alhamdulillah kita bertemu pada kuliah pengantar akuntansi. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang akuntansi double entry. Dan jadi bahasan kita hari ini adalah akuntansi double entry. Jadi semua transaksi bisnis itu akan mencakup dua bagian, yaitu ketika kita memberikan sesuatu dan kita menerima sesuatu. Nah, karena itu pada akuntansi itu pencatatannya didasarkan pada sistem double entry. Nah, sistem double entry ini dalam akuntansi merupakan pencatatan yang mempengaruhi setidaknya dua akun dan menaruhnya di sisi debit dan satu lagi di sisi kredit. Jadi minimal itu ada dua akun yang berpengaruh. Nah, akun yang berpengaruh tersebut akan kita tuliskan di sisi debit dan satu lagi di sisi kredit. Nah, kemudian akun T. Nah, akun T ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat ya, untuk mencatat masing-masing pos. Untuk mencatat masing-masing pos. Jadi semua akun atau semua pos itu akan kita buatkan akun T. Nah, ini akun T itu biasanya digunakan ketika kita membuat buku besar. Kemudian kenaikan dan penurunan dalam akun. Ini aturan debit dan kredit. Nah, di sini letaknya logika akuntansi. Persamaan akuntansi yang pertama yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, aset yang pertama aset itu apa? Aset itu normalnya itu posisinya di debit. Ya, ini penentuan debit kredit. Aset itu letaknya di debit. Jadi posisi normal aset itu di debit. Ya, di sini plus. Artinya ketika aset itu bertambah, posisinya di debit. Dan ketika aset berkurang, itu posisinya di kredit. Karena pada persamaan akuntansi itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, maka kewajiban dan ekuitas ini kebalikannya dari aset. Kalau aset tadi bertambah posisinya di debit dan berkurang di kredit, maka untuk kewajiban dan ekuitas itu kalau bertambah posisinya di kredit dan berkurang posisinya di debit. Oke, kemudian untuk laba, karena di posisi ekuitas itu ada selain saham ya, selain modal saham itu ada laba, ada dividen, ada pendapatan dan ada beban. Nah, untuk laba dan pendapatan apabila bertambah posisinya di kredit, ya di kredit. Jadi ini untuk laba ditahan dan pendapatan itu kalau bertambah posisinya di kredit. Dan untuk dividen dan beban itu kalau bertambah posisinya di debit, sedangkan kalau berkurang posisinya di kredit. Ya, posisinya di debit kalau bertambah, kalau berkurang posisinya di kredit. Itu kenaikan dan penurunan dalam akun. Jadi logikanya akuntansi itu seperti ini. Oke, jadi nanti ketika kita ada satu transaksi, itu langsung kita harus untuk mencatatnya itu kita harus tahu. Ini transaksi ini akan berpengaruh pada apa?
Oh oke, akan berpengaruh pada aset. Nah pengaruhnya apa? Apakah pengaruhnya itu menurun atau pengaruhnya itu malah menambah nilai aset? Oh pengaruhnya itu menurun. Kalau pengaruhnya itu malah mengurangi aset, berarti kita cakapnya di posisi kredit. Kebalikannya, kalau asetnya itu bertambah, berarti posisinya di debit. Begitu seterusnya ya, dengan kewajiban, ekuitas, laba, dividen, pendapatan, dan beban. Oke, lalu pencatatan transaksi. Ini kita sudah masuk pencatatan transaksi. Jadi prosesnya akuntansi itu mulai dari adanya transaksi, kemudian transaksi tersebut kita catat. Ya, pencatatan itu proses awal dari transaksi. Nah, pencatatan dalam akuntansi itu bentuknya adalah jurnal. Nah, bagaimana langkahnya menjurnal? Yang pertama, itu kita rinci setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi yang terjadi. Ya, jadi apakah misalnya ada satu transaksi, misalnya perusahaan jasa itu menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, ketika perusahaan jasa ini menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian akan di transaksi tersebut akan dicatat. Nah, mencatatnya bagaimana? Berarti kita harus menentukan dulu, ini transaksi ini akan berpengaruh pada apa? Misalnya tadi kita menerima pembayaran dari pelanggan. Oh, menerima pembayaran pelanggan itu berarti ada uang yang masuk. Kalau ada uang yang masuk, maka yang berpengaruh apa? Yang berpengaruh adalah kas. Oke, berarti aset berupa kasnya bertambah karena ada uang yang masuk ya. Maka kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah. Oke, jadi yang pertama kita menentukan akun apa yang berpengaruh. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan akun ini akan dicatat di bagian mana? Apakah dicatat di bagian debit atau dicatat di bagian kredit? Itu langkah yang kedua. Jadi kita harus tahu dulu apakah kas ini bertambah atau berkurang. Oh kita menerima, kalau menerima berarti kasnya bertambah. Kalau kas bertambah, oh kas itu dikategorikan sebagai apa? Oh dikategorikan sebagai aset. Maka ketika bertambah posisinya di debit. Oke, lalu pendapatan. Selain kas tadi yang berpengaruh apa? Oh yang berpengaruh adalah pendapatan. Maka pendapatan, bisa kita lihat di sini pendapatan itu bertambah posisinya di kredit, ya posisinya di kredit. Maka balance debitnya adalah kas, kreditnya adalah pendapatan. Jadi debit kredit itu untuk menyeimbangkan transaksi. Jadi nanti supaya seimbang laporannya sampai dengan akhir nanti kita membuat laporan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kemudian kita catat penjelasan singkatnya. Penjelasan singkat dari transaksi itu. Untuk tadi transaksi yang terjadi apa? Oh, transaksi penerimaan pembayaran dari pelanggan. Itu penjelasannya kita catat. Contoh jurnal. Misalnya pada tanggal 2 April, Gray dan beberapa temannya menginvestasikan dana sebesar $50.000 untuk membuka car wash. Perusahaan menerbitkan modal saham biasa kepada pemegang saham. Sekarang kita identifikasi dulu. Akun yang berpengaruh apa di sini? Sini Gray dan beberapa temannya menginvestasikan dana sebesar $50.000. Maka di sini ada uang yang masuk, ya kan? Ada uang yang masuk ke perusahaan sebesar $50.000. Uang yang masuk ini tuh apa? Oh, uang yang masuk ini adalah investasi dari Gray dan teman-temannya. Oke, berarti investasi berarti modal. Ada modal yang masuk. Pertama tadi kas.
Oke, kasnya ada kas yang masuk sehingga kasnya bertambah. Kemudian ada yang berpengaruh selain kas adalah modal. Maka modalnya bertambah karena ada investasi yang masuk, modalnya bertambah. Oke, modal saham bertambah di posisi kredit. Nah, penjelasannya mana? Penjelasannya di bawah, menerbitkan saham biasa. Jadi di sini penjelasannya menerbitkan saham biasa. Oke, berarti di sini debit kreditnya balance. Nah, debit kredit ini untuk menyeimbangkan supaya nanti sampai akhir laporan keuangannya itu balance. Oke, setelah menjurnal, ya kemudian kita memposting atau mengelompokkan transaksi. Bentuknya apa? Bentuknya buku besar. Jadi setelah tadi menyalin semua informasi, kemudian kita posting, kita kelompokkan ke dalam buku besar. Nah, buku besarnya itu bisa berupa membuatnya bisa menggunakan akun T. Ya, kalau saya lebih senang menggunakan akun T untuk membuat buku besar karena lebih simpel dan lebih cepat. Nah, ini adalah akun T. Akun T itu digunakan untuk membuat buku besar. Nah, caranya memposting gimana? Dari jurnal, ya dari jurnal. Sini tadi kasnya posisi di debit, modal sahamnya di kredit. Nah, dari jurnal setiap akun itu kita buatkan buku besarnya masing-masing. Kas kita buatkan buku besarnya sendiri, modal saham kita buatkan sendiri. Kemudian sudah kita buat akun T-nya untuk kas, untuk modal saham. Nah, kemudian angkanya kita turunkan. Kalau di jurnal itu posisinya di debit, maka untuk buku besarnya posisinya sama. Posisinya tetap di debit. Sehingga ini kita turunkan. Akun kas posisi di debit sebesar 50.000. Begitu juga dengan akun modal saham. Pada jurnal modal saham itu posisi di kredit sebesar 50.000. Maka untuk buku besarnya kita buat akun T, untuk modal saham posisinya di kredit sebesar 50.000. Jadi untuk posisi debit kredit pada akun T pada buku besar itu mengikuti posisi di jurnal. Hanya kita pindahkan tuh untuk buku besar. Nah, kemudian dari buku besar, ya tadi pencatatan setelah kita catat, kemudian kita kelompokkan ke dalam buku besar, kemudian kita ringkas. Ringkasannya seperti apa? Ringkasan dalam akuntansi itu bentuknya adalah neraca saldo. Ya, jadi di sini neraca saldo itu menunjukkan ringkasan dari semua saldo akun untuk laporan keuangan. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Jadi tadi setelah kita catat dalam bentuk jurnal, kemudian kita kelompokkan dalam bentuk buku besar. Dari buku besar kemudian kita ringkas. Kita ringkas semua akun kita masukkan ke dalam neraca saldo supaya nanti mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Caranya gimana? Ya caranya kita urutkan mulai dari aset lancar, ya aset lancar, kemudian aset tetap, kemudian kalau ada aset tidak berwujud, kemudian kewajibannya, kemudian modal, pendapatan. Nah, paling bawah itu adalah beban-beban atau biaya-biaya. Itu tadi kita masukkan nilainya dari mana diperoleh? Ya, diperoleh dari buku besar. Saldo akhir dari buku besar. Misalnya tadi kas itu transaksinya tidak hanya satu kali. Saya ada penambahan, ada pengurangan. Setelah ada penambahan, pengurangan, saldo akhirnya berapa? Nah, saldo akhir itu yang kita ringkas, yang kita masukkan pada neraca saldo untuk masing-masing akun. Ada kas, ada piutang usaha, perlengkapan,
modal tanah, utang usaha, modal saham. Nah, penempatan debit kredit ini juga mengikuti pada buku besar. Jadi kalau misalnya kas, posisi akhir saldo kas itu di posisi debit, maka di neraca saldo juga kita masukkan di posisi debit. Kira-kira mungkin nggak kalau kas itu ada di posisi kredit? Sering ya, mahasiswa bilang bisa Bu, gitu. Padahal sebenarnya itu tidak bisa. Kalau kita tidak punya uang sama sekali, itu artinya kas kita adalah nol. Ya, kas kita adalah nol. Nggak mungkin kas itu posisinya di kredit. Maksudnya saldo akhirnya ya. Saldo akhirnya kas itu tidak mungkin posisi di kredit. Kalau kita tidak punya uang sama sekali, itu artinya kas kita adalah nol, bukan minus. Kalau kita bilang kas kita minus, itu sebenarnya salah. Kalau kita nggak punya uang, kemudian kita pinjam kepada teman, kas kita jadi nambah nggak? Ya jadi nambah, karena kita pinjam kan, pinjam uang, ada uang masuk sehingga kasnya bertambah. Kemudian selain kas apa? Oh, kita pinjam, berarti utang kita bertambah. Yang bertambahnya aset itu asalnya dari mana? Dari utang. Jadi kas itu nggak mungkin posisi akhirnya itu minus, pasti selalu debit. Tidak hanya kas ya, tapi aset. Kita kalau bicara aset, posisi normalnya aset itu pasti di posisi debit. Nggak mungkin saldo akhir aset itu di posisi kredit. Nah, kemudian untuk utang usaha, nih kewajiban ya, kewajiban, kemudian modal atau ekuitas ya, kewajiban dan ekuitas, posisi normalnya itu di mana? Di posisi kredit. Jadi tidak mungkin kewajiban dan ekuitas itu posisi akhirnya itu di debit, nggak mungkin. Pasti posisi akhirnya harus di kredit. Karena nanti kalau kita salah menempatkan, maka nanti di sini hasil akhirnya itu nggak akan balance. Hasil akhirnya itu nggak akan balance. Maka kita harus tepat dalam menetapkan debit kreditnya. Kemudian dividen tadi mengurangi saham ya. Dividen itu posisi normalnya di debit karena dividen, kemudian beban itu kalau bertambah posisinya di debit. Oke, sebesar 2.100. Lalu pendapatan tadi posisi normalnya itu adalah di kredit. Maka untuk neraca saldo posisi akhirnya di kredit sebesar 10.000. Kemudian untuk beban itu posisinya di debit ya. Posisi normalnya itu di debit. Sehingga ini kalau kita hitung, kalau kita jumlahkan posisi debit kreditnya itu harus balance, harus sama. Nah, ringkasan yang kita buat dalam neraca saldo ini nanti akan kita jadikan dasar ketika kita membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan beban ekuitas, laporan neraca dan arus kas. Tinggal kita tempatkan, oh di sini asetnya itu ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada tanah. Ini nanti yang kita catat pada aset. Oh, kemudian kewajibannya apa? Oh, kewajibannya di sini ada utang usaha yang kita masukkan dalam kewajiban. Kemudian modal sahamnya kita masukkan pada ekuitas. Ada modal saham sebesar 50.000. Kemudian ada dividen. Dividen maksudnya yang mana? Dividen tadi berpengaruhnya pada ekuitas, maka kita masukkan pada ekuitas. Menjadi pengurang dari nilai ekuitas. Jadi nanti 50.000 dikurangi 2.100. Nanti akan ketemu dan itu harus balance ya. Posisi neraca aset itu harus sama dengan kewajiban plus ekuitasnya. Oke, kemudian untuk laporan laba rugi mana yang dari ringkasan ini mana yang kita masukkan ke laporan laba rugi? Oke, laba rugi tadi informasinya adalah pendapatan dan beban. Jadi pendapatan jasa ini yang kita masukkan pada laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya beban-beban ada sewa, gaji, dan utilitas. Kemudian nanti labanya berapa. Nanti setelah ketemu labanya, laba itu nanti akan kita masukkan pada laporan neraca ya di
unsur ekuitas akan kita masukkan. Oke, misalnya nanti ada laba, berarti labanya menambah nilai ekuitas. Dividennya nanti mengurangi. Nanti aset itu harus sama dengan kewajiban plus ekuitasnya. Oke, yang terakhir menganalisis akun. Oke, dari menganalisis akun, ini nanti kita jadi mengetahui bagaimana aktivitas bisnis suatu perusahaan. Contoh, misalnya kita mengetahui saldo awal kas dan saldo akhir kas dan penerimaan kas, maka kita dapat mengetahui berapa pengeluaran kas. Jadi dari menganalisa akun itu nanti kita jadi tahu bagaimana aktivitas bisnis suatu perusahaan. Dengan membaca laporan keuangan itu kita bisa tahu bagaimana aktivitas bisnis suatu perusahaan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.